Selamat pagi bagi Amang Inang dan warga jemaat GKPA serta simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari ke-243 2022. Sebelum kita memulai karya kita hari ini, marilah kita mohon hikmat dan bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan hari ini Rabu 31 Agustus 2022 tertulis dalam kitab Injil menurut Matius pasal 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? And which of you by worrying can add even 1 hour to his life? Demikian firman Tuhan, yang berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Tema renungan kita hari ini ialah jangan khawatir. Jangan khawatir. Kekhawatiran bisa muncul datang dalam hidup kita secara berlapis-lapis. Rasa khawatir bisa muncul dari luar diri kita atau bahkan bisa datang dari dalam diri kita. Yesus tidak ingin menghilangkan rasa khawatir dalam diri manusia. Yesus sedang berkata bahwa khawatir tidak akan pernah menambah sehasta dalam hidup kita. Yesus tidak sedang melarang dan mengutuk rasa khawatir. Namun Yesus ingin pendengarnya memahami bahwa ketika kita khawatir, hal tersebut justru tidak berkontribusi dalam hidup kita. Khawatir adalah situasi seseorang atau keadaan seseorang. Saya ulangi, khawatir adalah situasi seseorang atau keadaan seseorang. Khawatir bukan menjadi sikap seseorang. Jadi itu bukan sikap. Khawatir itu bukan sikap, tetapi itu keadaan atau situasi seseorang. Bila rasa khawatir menjadi sikap, maka benar bahwa kita tidak akan menghasilkan apa-apa untuk kebaikan kita. Jadi kalau khawatir itu menjadi sikap, maka itu tidak akan membawa apa-apa dalam kehidupan kita. Semua bisa dilanda khawatir, namun tidak semua orang bisa bersikap optimis dan tetap percaya kepada campur tangan Tuhan. Artinya ada orang ketika khawatir langsung meninggalkan Tuhan. Tetapi ada orang ketika khawatir dia terus percaya kepada Tuhan. Nah, siapapun orangnya, entah itu pria, wanita, muda, tua, kaya, miskin, orang berpangkat, orang tidak berpangkat, orang pegawai rendahan, tinggi, tinggal di kota, di desa, di lereng gunung, atau di daerah pelosok, semua pernah mengalami khawatir. Adalah bohong jika ada seorang yang berkata, seumur hidupku aku tidak pernah khawatir. Itu adalah bohong. Karena rasa khawatir adalah bagian dari kehidupan manusia. Rasa khawatir adalah bagian dari kehidupan manusia. Merasa khawatir itu wajar saja. Tapi kita tidak boleh larut dalam kekhawatiran itu setiap hari. Atau terus-menerus dalam rasa kekhawatiran. Itu yang salah. Kalau khawatir saja itu biasa. Nah, khawatir adalah respons natural manusia dalam menghadapi persoalan yang secara logis sulit dilihat jalan keluarnya. Jadi respons kita terhadap masalah kita yang mungkin menurut kita sulit jalan keluarnya, maka kita tentu khawatir, bukan? Tapi kalau mudahnya kita hadapi, kita tahu solusinya, pasti tidak khawatir. Tetapi kalau kita melihat situasi kita tidak bisa kita atasi dengan baik, tidak ada solusi, maka kita akan mengalami khawatir. Jadi khawatir adalah sebuah perasaan gelisah, ketakutan, kengerian terhadap sesuatu yang belum terjadi. Jadi dia mengandai-andai, dia menerka-nerka yang akan terjadi kepadanya. Contoh ini,
ketika ada orang menghadapi ujian skripsi, tesis, disertasi, dia khawatir karena dia belum tahu apa yang akan terjadi. Dia masih mengandai-andai. Maka rasa khawatir timbul. Nah, perasaan-perasaan ini biasanya terkait dengan pikiran-pikiran negatif atau sesuatu yang mungkin terjadi di masa depan. Merasa khawatir berarti merasa cemas, bingung, pikirannya terbagi-bagi. Itu yang terjadi. Nah, kekhawatiran pada dasarnya adalah masalah penguasaan atau pengendalian diri. Kekhawatiran itu pada dasarnya adalah masalah penguasaan dan pengendalian diri. Kekhawatiran berusaha untuk mengendalikan apa yang tidak dapat dikendalikan. Jadi kekhawatiran itu hendak mengendalikan yang tidak dapat dikendalikan. Nah, kita tidak dapat mengendalikan ekonomi, kita tidak dapat mengendalikan prestasi. Jadi kita merasa khawatir tentang ekonomi, merasa khawatir tentang karir kita, merasa khawatir tentang studi kita, merasa khawatir tentang bisnis kita. Nah, itulah disebut pengendalian diri. Kita tidak dapat mengendalikan anak-anak kita. Mungkin kita khawatir nanti jangan-jangan mereka tidak akan sukses. Khawatir masa depannya. Nah, kita mungkin tidak dapat mengendalikan masa depan. Maka kita khawatir tentang bagaimana masa depan kita. Inilah rasa khawatir. Nah, jika kita dalami dalam khotbah Yesus di bukit, kita akan menjumpai minimal ada 4 alasan mengapa kita tidak perlu khawatir. Yang pertama, kekhawatiran adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Kekhawatiran adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Kalau kita baca Matius 6 ayat 25 berkata, karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Ini khotbah di bukit yang disampaikan oleh Yesus. Artinya Yesus berkata, jika itu bukan sesuatu yang bersifat kekal, makanan, minuman, pakaian itu bukan bersifat kekal, tidak perlu khawatir tentangnya. Tidak perlu khawatir tentangnya. Adalah kebodohan jika kita merasa khawatir tentang sesuatu yang dapat berubah atau dapat kita ubah. Nah, merasa khawatir tentang sesuatu yang tidak dapat kita ubah juga tidak ada gunanya. Jadi kekhawatiran adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Jadi karena tidak masuk akal, jangan khawatir. Kan itu maksudnya. Yang kedua, mengapa tidak perlu khawatir? Kekhawatiran itu tidak wajar. Yesus berkata bahwa kekhawatiran itu tidak wajar. Dalam ilustrasi Yesus di Matius 6 ayat 26 dia berkata, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, yang tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, dan namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Tidak masuk akal, bukan? Artinya, bukankah burung itu jauh lebih mulia daripada kamu, kita? Karenanya Yesus hendak menyatakan hanya ada satu makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki rasa khawatir. Siapa? Manusia. Kenapa? Burung aja tidak khawatir, tapi manusia khawatir. Nah, inilah makanya kekhawatiran itu tidak wajar. Kitalah satu-satunya ciptaan Tuhan yang tidak percaya kepada Tuhan. Makanya itu merupakan ketidakwajaran. Makanya khawatir ketidakwajaran. Janganlah khawatir kalau begitu, bukan? Yang ketiga, kekhawatiran itu sesuatu yang tidak bermanfaat. Kekhawatiran itu sesuatu yang tidak bermanfaat. Kekhawatiran tidak dapat merubah apapun. Dalam nas hari ini sudah dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya. Artinya kekhawatiran tidak dapat mengubah hidup kita. Ketika kita merasa khawatir tentang sesuatu hal atau masalah dalam hidup kita, kekhawatiran tersebut tidak akan membantu kita menemukan jalan keluar dari masalah tersebut. Nah, kekhawatiran itu seperti ketika kita duduk di kursi goyang seperti ini. Nah, kita merasa enak, sudah merasa puas di kursi goyang itu. Ternyata kita tidak bergerak.
Kita masih berada di tempat. Kita tidak mengalami kemajuan apa-apa. Artinya apa? Kekhawatiran itu tidak mengubah apapun di dunia ini kecuali kita ini berjalan dari kursi goyang ini. Dan kita membuat kita tidak khawatir. Maka tidak ada manfaat dari rasa khawatir itu. Itu sebab Yesus melarang orang khawatir. Itu yang ketiga. Yang keempat, kekhawatiran itu tidak perlu. Kekhawatiran itu tidak perlu. Dalam Matius 6:30 dikatakan, jadi jika demikian Allah mendendani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan lebih lagi mendandani kamu? Kamu itu kita manusia. Hai orang yang kurang percaya. Jika kita percaya kepada Tuhan, maka kita tidak perlu merasa khawatir tentang apapun. Mengapa? Karena ia telah berjanji untuk mendandani kita, memenuhi segala sesuatu yang kita perlukan dan butuhkan. Ini yang menarik. Jadi mulai hari ini tinggalkanlah setiap jenis kekhawatiran yang menguasai hidup dan letakkanlah iman percaya kita kepada Sang Pencipta, karena Ia sendiri yang akan menyediakan segala yang kita perlukan pada waktunya. Apa yang Yesus coba sampaikan ialah kita harus hidup move on, bergerak dari diri kita menuju masa depan yang penuh harapan. Jangan berhenti di rasa khawatirmu. Kita tidak boleh berhenti melakukan apa-apa karena khawatir. Namun jika benar bahwa kita merasa demikian, biarkan kita bertindak dengan yakin dan berjalan dengan iman kepada Allah. Jika khawatir tidak akan pernah menambah sehasta pada jalan hidup kita, maka kita hanya perlu percaya kepada pemeliharaan Allah. Karena itu, percayakanlah hidup kita kepada Tuhan. Sebab Dialah yang berkuasa melakukan jauh dari apa yang kita lakukan. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena hari ini kami diajar oleh firman-Mu supaya tidak khawatir. Karena khawatir itu tidak menambah sehasta dalam hidup kami. Kami tidak bermanfaat. Ketika kami merasa khawatir, karenanya kami memohon supaya Tuhan memampukan kami membuang rasa khawatir dalam diri kami dan percaya sepenuhnya kepada Engkau yang memelihara jalan hidup kami. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tetap jaga kesehatan, prokes, pakai masker, jaga jarak, dan sering cuci tangan. Horas, horas, horas.